Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Ari coba pimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Kita awali pagi ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini agar nanti anak ibu mampu menyampaikan pengalaman secara pribadi itu sesuai dengan diksi dan ejaan kata yang tepat. Nah, yang kedua, nanti anak ibu bisa menuliskan bagaimana pengalaman pribadinya itu sesuai dengan diksi dan ejaan yang tepat. Nah, oke, hari ini kita belajar tentang pengalaman pribadi. Nah, sebelum kita mulai, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengalaman tentang liburan bersama keluarga. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengalaman pribadi. Oke, sebelum mulai, ibu mau Arif coba diingat-ingat lagi. Kira-kira pernah tidak mengalami kayak pengalaman semacam pengalaman pribadi gitu? Misalnya hari Minggu Arif itu ngapain aja, kan? Atau waktu liburan Arif itu ngapain aja. Nah, ayo coba ceritakan sama ibu. Coba ingat-ingat dulu, nanti baru diceritakan. Ingat dulu, hari Minggu kira-kira itu ngapain, lagi apa, mandi tidak, atau melakukan sesuatu yang bermanfaat atau tidak. Nah, atau mungkin ketika pergi liburan bersama keluarga melakukan sesuatu hal-hal yang menyenangkan. Nah, ya coba diingat-ingat dulu. Ibu kasih waktu untuk mengingat-ingatnya. Ya, diingat-ingat dulu. Sudah ingat? Sudah Bu. Oke. Nah, sekarang ibu mau coba ceritakan apa pengalaman pribadinya. Hari Minggu Arif Tunggu sebentar. Ibu mau berdiri saja lah. Coba Arif berdiri sambil menceritakannya. Berdiri. Ya bentar. Ayo ceritakan lagi. Apa judul pengalamannya? hari Minggu Hari Minggu. Berarti pengalamannya itu pengalaman ketika hari libur gitu ya? ya. Oke, silakan coba ceritakan. Hari Minggu Arif bangun tidur Bu. Bangun tidur, terus ngapain? Terus cuci muka, terus Oke. makan, terus mandi, terus pergi main. Jadi begitu pengalaman pribadi Arif ketika hari Minggu. Oh iya. Oke, bagus, tepuk tangan dulu. Nah, duduk, silakan duduk. Nah, oke. Nah, dari pengalamannya Arif ceritakan tadi, kira-kira penggunaan diksi. Nah, sebelumnya diksi itu tahu atau tidak? Tidak Bu. Nah, oke, kalau tidak tahu, kasih tahu dulu ya. Jadi diksi itu adalah pemilihan kata yang benar dalam berbahasa Indonesia. Oke, nah jadi dari yang Arif ceritakan tadi, kira-kira pemilihan ejaan kata, diksi, intonasinya itu sudah betul apa belum? Apa tidak? Sudah Bu. Sudah Arif ya. Oke, jadi sekarang ini yang akan kita pelajari. Bagaimana cara menentukan ejaan dan pilihan kata atau diksi yang betul, yang tepat untuk mengungkapkan atau untuk menceritakan, kemudian untuk menuliskan nantinya pengalaman pribadi. Nah, oke. Jadi menurut cerita Adik tadi, Adik bilang bangun pagi, hari Minggu bangun pagi, terus apa lagi tadi? Cuci muka, terus mandi, makan, terus tadi ya. Nah, Arif di sana menggunakan kalimat terus. Nah, jadi di sini ibu koreksi terus itu
itu sebenarnya tidak pemilihan kata yang tepat, tidak baku terus itu. Nah, jadi angka baiknya terus itu diganti menjadi kemudian. Nah, seperti ini polanya. Arif bangun tidur. Bangun tidur, kemudian cuci muka, kemudian, nah gitu seterusnya, tidak menggunakan kalimat terus. Nah, itulah pemilihan atau ejaan diksi yang baik dan tepat. Nah, oke. Selanjutnya, tadi sudah diceritakan ya pengalaman pribadi Arif itu seperti apa. Nah, sekarang Ibu mau Arif itu menuliskan pengalaman pribadi yang lain. Nah, tadi kan ceritanya tentang hari Minggu itu apa yang dikerjakan gitu tadi kan. Nah, selanjutnya Ibu mau Arif itu menuliskan pengalaman Arif secara pribadi dengan menggunakan diksi dan ejaan kata yang tepat. Oke? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Kalau begitu, Ibu kasih waktu Arif sekitar 3 menit untuk menuliskan pengalaman pribadi kira-kira yang menyenangkan, boleh ketika liburan atau ketika pergi kemana gitu ya. Nah, sekarang Ibu minta ayo semuanya dituliskan pengalamannya secara pribadi, yang pasti itu menggunakan ejaan dan diksi yang tepat. Nah, nanti setelah semuanya selesai untuk menulis, kita akan bacakan satu-satu, kemudian kita koreksi. Sudah betul apa tidak? Sudah betul atau tidak pemilihan atau diksi kata yang tepat. Nah, oke, silakan mulai. Ibu kasih waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Ayo, sekarang cepat ditulis ya. Oke, bagaimana pengalaman pribadinya? Ayo ditulis. Kira-kira apa pengalaman pribadi yang mengesankan, menyenangkan, yang kira-kira ingin diulangi lagi, begitulah kira-kiranya. Ayo. Nah, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang karena semuanya sudah selesai, ayo siapa yang berani ke depan untuk membacakannya, angkat tangan. Oke, Arif berani. Oke, silakan berdiri. Ayo bacakan pengalaman pribadinya. Ayo berdiri. Hari Lebaran. Pada hari Lebaran saya pergi sholat Idul Fitri di masjid dengan ayah, ibu, kakak, dan abang saya. Setelah pulang sholat Idul Fitri, kami langsung pulang ke rumah. Waktu tiba di rumah, kami makan ketupat bersama-sama. Setelah itu saya pergi berlebaran ke rumah keluarga saya. Oke, begitu ya cerita Arif. Oke, beri tepuk tangan dulu. Nah, boleh Bu lihat catatannya. Nah, setelah semuanya selesai mendengarkan pengalaman cerita dari Arif tadi, sekarang mari sama-sama kita koreksi kira-kira kalimat yang Arif sampaikan tadi itu sudah betul atau tidak, atau sudah sesuai dengan ejaan dan diksi pemilihan kata yang tepat atau tidak. Nah, oke, Ibu baca dulu ya. Hari Lebaran. Nah, itu adalah judulnya pengalaman pribadi tadi. Nah, pada hari Lebaran, nah di sini harus letakkan koma. Nah, begini cara intonasinya. Pada hari Lebaran,
Saya pergi sholat Idul Fitri di masjid dengan ayah, ibu, kakak, dan abang saya. Titik di situ ya. Nah, jadi begini cara bacanya. Pada hari Lebaran, saya pergi sholat Idul Fitri di masjid dengan ayah, ibu, kakak, dan abang saya. Setelah pulang sholat Idul Fitri, kami langsung pulang ke rumah. Nah, gitu intonasinya, intonasi cara membacanya. Nah, di sini Arif ada kesalahan. Di sini Arif menulis waktu tiba di rumah. Nah, waktu ini itu tidak sesuai dengan diksi atau pemilihan kata yang tepat. Nah, seharusnya di sini kita menulis saat tiba di rumah, bukan waktu tiba di rumah, pasti itu ya. Nah, jadi saat tiba di rumah, kami makan ketupat bersama-sama. Setelah itu, saya pergi berlebaran ke rumah keluarga saya. Nah, jadi dari pengalaman Arif tadi itu ada pemilihan kata atau diksinya yang kurang tepat. Tadi waktu itu yang ada tulis tadi adalah waktu yang seharusnya itu menggunakan kata saat, bukan waktu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya untuk intonasi, cara bacanya, penggunaan titik komanya itu harus lebih diperlancar lagi, harus diulang-ulang lagi ya, harus dipelajari lagi. Oke. Ini Bu, kembali ke buku Arif. Nah, Ibu rasa pertemuan kita untuk hari ini yang membahas tentang ejaan dan kata atau diksi yang tepat tadi sudah dapat dimengerti? Sudah, Bu. Oke. Untuk kedepannya ibu harap anak-anak itu semuanya itu bisa lebih baik lagi dalam menggunakan diksi, menentukan diksi atau ejaan pilihan kata yang baik dan benar. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bisa menyimpulkan? Oke, sama-sama ya kita simpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai diksi, diksi atau pilihan kata, ejaan, diksi dan pilihan kata yang baik. Nah, diksi tadi itu apa? Diksi adalah pemilihan kata yang baik, yang benar. Nah, ejaan dan intonasi itu adalah cara pelafasan atau pengucapan ketika menceritakan sesuatu. Nah, tadi Arif sudah mencontohkan bagaimana pengalaman Arif secara pribadi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu mau LKS halaman 34 itu dibaca ya. Kemudian ada soal-soal di situ juga dikerjakan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Arif coba pimpin doa sesudah belajar dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ingat ya, harus belajar lagi di rumah. Nah, oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.